Mari Bu, silakan masuk. Monggo duduk. Ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Siti Bu. Bu Siti. Perkenalkan ya Bu Siti, saya Wida Nadila yang bertugas pada pagi hari ini. Gimana Bu Siti, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau pakai KB, tapi saya nggak mau KB yang ribet Bu, buat sementara aja. Soalnya saya habis melahirkan 1 bulan yang lalu. Habis melahirkan 1 bulan yang lalu, berarti masih menyusui ya? Iya Bu, saya masih menyusui. Berarti ini untuk KB sementara atau ingin KB jangka panjang? Buat sementara aja. Sementara ya. Untuk sementara, untuk ibu menyusui supaya tidak mengganggu menyusui, saya saranin ada 2, yaitu ada pil atau nanti kalau untuk ibu menyusui mini pil sama kondom. Nah, kalau untuk mini pil sendiri itu nanti mungkin pakaiannya setiap hari harus rutin meminumnya, waktunya harus sama, dan tidak disarankan untuk ibu yang pelupa. Ibu gimana? Nggak mau Bu, soalnya saya orangnya pelupa, nggak telaten Bu. Oh iya, terus kalau begitu berarti saya nyaranin untuk KB kondom aja. Sebelumnya Ibu udah pernah dengar kondom belum? Udah pernah Bu. Udah pernah dengar kondom ya. Nah, di sini nanti saya bakal ngejelasin tentang alat kontrasepsi kondom, tentang pengertiannya, cara penggunaannya yang benar seperti apa. Gimana Bu, bersedia? Iya Bu. Ya. Baik Bu, saya mulai ya untuk menjelaskan tentang alat kontrasepsi kondom ya Bu. Nah, jadi untuk alat kontrasepsi kondom sendiri itu untuk pengertiannya sendiri yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk tabung atau selubung yang terbuat dari plastik, elastik, dan dari bahan hewani yang dipakai pada saat berhubungan intim antara suami dan istri ya Bu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu si kondom ini tuh untuk cara kerjanya yaitu mencegah masuknya sperma ke dalam rahim ibu atau ke vagina ibu sehingga mencegah terjadinya ovulasi atau pembuahan ya Bu. Nah, di sini juga ada macam-macam kondom ya Bu. Kondom itu ada terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada macamnya itu macam biasa. Nah, terus ada macam bertekstur dan beraroma ya Bu. Gimana nyampe di sini saya jelasin? Mengerti? Nanti kalau semisal ada pertanyaan di pertengahan atau ada yang kurang jelas dari omongan saya, nanti bisa langsung ditanyakan aja ya Bu. Nah, terus tadi udah macam-macamnya. Nah, baik, di sini juga ada keuntungannya ya Bu. Nah, untuk keuntungannya sendiri yaitu yang pertama ya pastinya efektif ya Bu. Tapi harus efektif jika dipakai dengan benar ya Bu. Yang kedua itu ini bisa mencegah terjadinya IMS ya Bu, atau infeksi menular seksual. Dan yang ketiga ini tuh bisa digunakan untuk KB sementara ya Bu. Nah, seperti ibu yang sekarang ingin menggunakan untuk KB sementara terlebih dahulu ya Bu. Nah, terus tidak mengganggu terjadinya produksi ASI juga. Nah, ini juga cocok untuk dipakai untuk ibu sekarang ya Bu. Terus untuk selain manfaat juga tentunya pasti ada kerugian ya Bu. Untuk kerugiannya sendiri yaitu yang pertama mungkin ada tidak efektif bila tidak digunakan dengan benar. Terus mungkin di sini untuk kerugiannya sendiri saat berhubungan intim itu mengurangi rasa kenikmatannya itu ya Bu. Nah, terus di sini juga ada efek sampingnya sendiri ya Bu. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu mungkin bocor. Nah, terus bisa terjadinya iritasi juga atau infeksi pada penisnya atau ada alerginya juga karena ini kan bahannya dari plastik ya Bu. Nah, sebelumnya gimana, nyampe di sini ada pertanyaan? Belum Bu. Ya, baik. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin cara pakai kondom yang benar dulu ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu udah tahu belum sih cara penggunaan kondom itu seperti apa? Belum Bu. Nah, jadi di sini saya bakal ngejelasin cara penggunaan menggunakan kondom yang benar itu seperti apa. Di sini ada lembar balik ya. Saya akan menggunakan lembar balik untuk menjelaskan. Jadi Ibu bisa melihat di sini juga ada gambarnya. Nah, di sini untuk cara penggunaannya yang pertama itu yang pasti ketika saat berhubungan intim ya Bu. Nah, ketika si penis sudah ereksi atau sudah mulai tegang. Dan yang kedua itu saat pembukaan si kemasan
itu si kemasan kondomnya sendiri itu dibuka harus dengan hati-hati ya Bu, tidak boleh menggunakan gigi, tidak boleh menggunakan alat tajam seperti pisau, gunting, karena itu nanti takutnya itu malah bocor. Nah terus yang ketiga, ketika sudah dimasukkan itu kan si ujung itu nanti ada ujungnya, nah seperti di gambar sini. Terus ini ditekan untuk mengeluarkan udara supaya tidak ada udara yang masuk ya. Setelah itu selanjutnya baru si kondom atau si karet yang itunya tuh ditarik sampai ke ujung pangkal penis, yang ujung bunderannya sampai ke ujung pangkal penis. Ketika sudah selesai lepaskan kondom saat si penisnya masih tegang, masih ereksi ya. Jadi ketika sudah selesai berhubungan jangan ditunggu dulu lama. Nah soalnya itu kan nanti otomatis kan si penisnya mengecil lagi, nanti takutnya itu terjadinya kebocoran atau tumpah ya. Nah jadi harus langsung segera dicopot. Nah yang terakhir yaitu dengan cara untuk pembuangannya di tempat yang aman, di tempat yang semestinya. Nah itu untuk cara pemakaian KB kondom yang benar ya Bu. Nah terus gimana Bu, nyampe di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu, udah. Nggak ada ya Bu. Nah terus saya ingin bertanya ke Ibu, untuk manfaatnya sendiri itu apa ya Bu? Untuk manfaatnya sendiri itu tadi mencegah IMS atau infeksi menular seksual ya Bu ya. Terus tadi juga ada efektivitasnya tinggi kalau digunakan dengan benar. Ya Ibu juga tadi sudah mengerti saya rasa, terus sudah mengerti juga, sudah paham cara penggunaan KB kondom yang benar ya Bu. Nah untuk nanti kondomnya sekalian tak resepin ya Bu, harus berapa. Nanti Ibu kalau semisal mau beli lagi di sini lagi boleh, atau enggak di tempat-tempat terdekat juga boleh ya. Iya Bu. Kalau gitu terima kasih ya Bu. Iya Bu, terima kasih atas